Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hadap, ketemu lagi sama aku Carwani Ali dan pada segmen kali ini seperti biasa saya akan melakukan suatu bedah buku yang tentunya pada segmen setiap kali bedah buku ini saya membedahnya tidak hanya sekedar membedah bukunya saja, melainkan eh, kami atau diwakili oleh saya itu sudah langsung terkoneksi dan terhubung dengan penulisnya langsung gitu. Dan kali ini buku yang akan saya bedah ini adalah judulnya Memperkuat Iman, Islam, dan Ihsan. Jadi ini temanya adalah religi yang merupakan karya dari Bapak Muhammad Naufal Al-Amari yang sekarang sudah terhubung oleh kita via Zoom. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Apa Adab, kabar Mas Ali, sehat ya? sangat baik. Ini untuk Pak Naufal juga Alhamdulillah. kabarnya gimana nih? Insya Allah baik. Masya Allah, iya. Ini kebetulan Pak Novel ya, benar-benar sangat-sangat mungkin pas juga karena bedah buku yang akan kita bedah ini adalah nuansanya religi yang saat ini kita juga sudah ada di bulan suci Ramadan. Jadi mungkin ini sangat pas banget dan mungkin bisa menjadi tuntunan hal yang sangat berguna untuk para sobat adab yang mungkin menonton di rumah gitu ya. Oke, baik Bapak. Insya Allah, amin. Kita mulai saja bedah bukunya. Untuk Bapak Naufal Al-Amari ini, Bapak ini bisa akrab dipanggil siapa nih sebelum kita memulai bedah bukunya? Boleh dipanggil Naufal, insya Allah. Oke, Bapak Naufal ya. Untuk kesibukannya sendiri, Bapak Iya, Naufal sekarang apa nih? Boleh di-share ke kita gitu barangkali. Oh, sekarang beliau lagi sibuk ini gitu. ya baik. Jadi saya mendirikan Majelis Ilmu Al-Quran ya sejak tahun 2012. Jadi kesibukannya kurang lebihnya terkait dengan majelis ilmu. Ada kegiatan-kegiatan ya yang insya Allah kita selenggarakan secara rutin. Jadi itu setiap bulan itu nanti akan ada kegiatan-kegiatan keilmuan. Kemudian 2 bulan sekali itu juga ada kegiatan santunan anak yatim duafa. Selain itu saya juga sekarang aktif di Majelis Taklim Insan BP Tapra ya. Itu juga sama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dakwah, kaitannya dengan ibadah maupun kegiatan sosial. Demikian Mas Ali. Oke. Masya Allah, luar biasa. Ini juga tadi saya sempat kemarin-kemarin termasuk hari ini juga membaca sekilas gitu profil dari Pak Naufal dan membaca sinopsis dan juga beberapa buku-buku dari daftar isi dari yang ada di buku ini. Sangat menarik banget. Oke, Bapak Naufal, Insya kita Allah. langsung kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya, Bapak Naufal gitu. Sekarang kan melihat dari backgroundnya Pak Naufal, sekarang kan aktif bisa dibilang ya Pak ya, aktif di bidang keagamaan gitu. Nah, ini kenapa Bapak memilih atau menulis buku ini gitu? Buku dengan judul Memperkuat Iman Islam dan Ihsan. Mungkin ada tujuan tertentu atau ada hal yang ingin disampaikan kepada pembaca gitu melalui karya Bapak ini. Boleh di-share ke kami, silakan. Baik, jadi buku Memperkuat Islam, Iman, dan Ihsan ini memang disusun dalam rangka kita atau saya ingin mengamalkan ya salah satu kita harus berfastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan di dalam hadis yang sahih itu dikatakan bahwa ketika manusia ini wafat gitu ya, maka yang bisa membuat amal kita terus mengalir itu ada 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga doanya anak yang soleh. Jadi mudah-mudahan melalui buku ini insya Allah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan wabil Amin. khusus ini untuk dalam rangka untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu amanat ya di dalam Al-Quran itu di surat Al-Asr itu untuk selalu nasihat menasehati dalam menetapi hak yang benar maupun kesabaran. Nah ini insya Allah mudah-mudahan buku ini bisa uh, menjadi salah satu media atau sarana bagi kita ya untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan dengan Amin. mengamalkan ilmu-ilmu yang ada di dalam buku ini itu bisa membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Insya Allah mudah-mudahan.
Amin. Oke, luar biasa banget. Ini baru di satu pertanyaan, tapi memang udah dijawab dengan sesuatu hal yang sangat bermanfaat banget gitu. Oke ya, Sobat Adab. Insya Allah. Kita kita langsung ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Ini kan kalau Boleh, dilihat boleh. dari daftar isinya, ini kan kayak banyak banget bisa dibilang apa ya, subbab-subbabnya gitu kan. Ada siapa itu orang beriman, di mana letak keimanan, kapan iman masuk, naik turun dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak mudah gitu ya Pak Nafal ya, untuk menjadikan dalam satu karya gitu, mengumpulkan menjadi akhirnya bisa diterbitkan gitu. Ini kira-kira idenya dari mana nih kalau dari Pak Naufal sendiri gitu? Selain memang ada tuntunan ya Pak ya dari Al-Qur'an dan hadis di dalam buku ini gitu sebagai referensi atau emang menjadi apa ya, tolak ukur yang memang harus disampaikannya gitu, patokannya gitu ya Pak ya. Tapi apakah ada ide-ide lain yang muncul gitu dari Pak Noval yang pada akhirnya memutuskan untuk oke, sepertinya saya akan membuat buku ini, merilis buku ini, dan idenya datang dari ini seperti ini. Boleh di-share ke kami Pak Noval, silahkan. Baik. Jadi alhamdulillah sebelum buku ini disusun, ini sudah ada buku sebelumnya gitu ya. Jadi buku yang Oh, awal oh, itu judulnya adalah mengenal akidah, hmm. ibadah, dan akhlak dalam Islam. Jadi memang ini diawali dari satu perkenalan gitu ya. Jadi sudah diperkenalkan dulu di buku yang sebelumnya yang terbit di tahun 2023 yang berjudul mengenal akidah, ibadah dan akhlak ya dalam Islam. Nah, sehingga kemudian buku yang sekarang yang sedang kita bahas yang berjudul Memperkuat Iman, Islam dan Ihsan ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya. Oh, Nah, jadi pemikirannya itu adalah sebelum kita masuk kepada sesuatu yang lebih dalam mendalam, gitu ya Pak maka ya. kita Hmm. perlu memperkenalkan dulu kan gitu ya. Ya, dan Oh itu iya sudah kita betul. lakukan di tahun sebelumnya melalui buku yang pertama tadi. Nah, insya Allah mudah-mudahan dalam buku ini sudah dikumpulkan gitu ya, dirangkum ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang insya Allah sahih atau hasan, maupun nasihat-nasihat ulama gitu ya, dan juga termasuk ada kisah-kisah dan berita-berita yang inspiratif, yang insya Allah Di dalam buku mudah-mudahan ini dengan gitu ya Pak ya. di dalam buku itu. Jadi Oke, satu luar paket biasa. gitu ya, isinya itu ada Heeh. tuntunan mulai dari Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada nasihat-nasihat para ulama, termasuk juga di dalamnya ada kumpulan kisah-kisah dan berita-berita yang inspiratif yang insya Allah bisa nanti menjadi motivasi gitu ya bagi kita semua yang membaca untuk memperkuat iman, Islam, dan ihsan insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Berarti ini adalah merupakan buku lanjutan dari buku karya sebelumnya di tahun sebelumnya ya Pak ya. Betul, Jadi berarti betul, para pembaca atau yang mungkin sudah mengikuti karya dari Pak Noval ini bukan sesuatu hal yang asing gitu. Karena sebelum mengenal buku ini tuh udah ada perkenalannya gitu ya Pak ya. Jadi ini lebih betul. semakin ini. Oke, berarti ini merupakan bisa dibilang kayak idenya itu hampir sama dengan buku sebelumnya, cuman lebih kayak dikembangkan lagi, lebih mendalam lagi, yang pada akhirnya bisa diterbitkan menjadi suatu karya gitu, ya Pak ya. Iya, betul. Insya Allah seperti itu, betul. Oke, baik Pak. Ini koneksi masih aman ya Pak ya? Ya, betul sekali. Intinya di sini masih aman, insya Allah masih aman. Oke, Suara baik. saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, baik. Kita Oke, langsung alhamdulillah. lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih ya Pak ya. Ini masih Boleh. berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Ini kan sekali lagi subbabnya, kalau dilihat dari judulnya kayak siapa itu orang beriman, di mana letak keimanan, dan kapan iman itu naik turun, yang bisa dibilang ini sangat terlihat banget dengan secara pribadi gitu saya ya Pak ya. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga para sobat Atab yang nonton di rumah juga merasakan proses yang namanya naik turun itu seperti apa. Nah, kenapa Bapak ini pada akhirnya mengambil judul dengan memperkuat iman, Islam dan ihsan gitu? Kenapa tidak mengambil judul-judul tentang keimanan yang lain dibandingkan memilih judul yang ini gitu? Apakah ada momen tertentu yang memang ingin disampaikan gitu atau
salah satunya memang oh ini sangat relate gitu dengan kebanyakan orang gitu. Yang memang salah satu poinnya adalah iman seseorang itu bisa naik dan turun gitu. Dan ini bisa dijadikan rujukan atau tuntunan untuk bisa lebih memperkuat keimanan gitu. Boleh silakan Pak Novel. Baik. Jadi judul memperkuat iman, Islam dan ihsan ini Mm-mm. memang eh, dipilihkan gitu ya. Jadi dipilihkan ini berkaitan dengan hal-hal yang memang terjadi sehari-hari. Jadi topik yang dibahas dalam buku ini adalah sesuatu yang memang sudah dikenal oleh semua orang gitu ya. Bahwa setiap orang Betul, itu ada masanya ketika mereka merasakan bahwa imannya ini sedang kuat-kuatnya gitu ya, apalagi di bulan betul, Ramadan gitu ya. Ini betul, semua suasana lingkungannya mendukung gitu ya. Pada betul. waktu siang hari kita berpuasa, di malam hari ada tarawih, ada witir dan lain-lain. Jadi betul-betul lingkungan itu sangat mendukung. Nah, kemudian ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Nah, tentunya dalam Amin. menemani pemirsa pembaca buku ini, kita harapkan insya Allah lewat buku ini itu bisa menjaga dan memperkuat ya keimanan kita di saat kita keluar dari bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan isinya daripada buku ini itu memang ditujukan kepada masyarakat umum, jadi tidak tertentu misalkan hanya untuk pelajar saja atau untuk mahasiswa Mm-mm. atau untuk pekerjaan, tapi di sini dirangkum dengan contoh-contoh maupun kisah-kisah dan nasihat-nasihat yang related terhadap semua profesi dan semua usia gitu ya. Jadi untuk Betul, yang pelajar boleh membaca buku ini, untuk yang mahasiswa bisa baca buku ini, untuk yang sudah bekerja bisa baca buku ini karena di dalamnya ada nasihat-nasihat yang related dengan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini harapannya niatnya adalah bisa memperkuat keimanan kita dan Islamnya juga bisa diperkuat termasuk juga ihsan karena fondasi kita dalam hidup itu memang ada tiga hal ini gitu ya. Jadi berkaitan dengan akidah atau keimanan, berkaitan dengan ibadah gitu ya, itu kewajiban kita atau yang berkaitan dengan Islam tadi dan tentunya berkaitan juga dengan akhlak gitu ya. Nah, ihsan ini adalah satu perbuatan yang terbaik, yang lebih baik gitu ya, yang dilakukan oleh setiap muslim dalam menghadapi semua persoalan. Jadi ambil contoh kalau seandainya ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita membalas menyakiti orang itu dengan balasan yang sama, maka itu masih bisa dimaklumi, gitu ya. Tapi kemudian betul, ketika ada orang menyakiti kita, tapi kemudian kita membalas dengan sesuatu yang lebih baik, maka itu yang dianjurkan agama. Itulah ihsan. Maka itu yang wow. kemudian dituliskan di dalam buku ini, mengantarkan kita semua supaya bisa berlaku ihsan. Nah, ketika semua orang, ya baik itu pelajar, mahasiswa, pekerja, berlaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, lingkungannya jadi bagus, gitu ya. Kalau kita ada di sekolah, lingkungan sekolahnya jadi bagus. Kalau kita di tempat kerja, insya Allah tempat kerjanya jadi adem, ya kan? Karena Masya sebenarnya Allah, betul, dimanapun betul. kita berada, ketika kita berlaku ihsan, itu membawa energi-energi positif ya kepada orang-orang di sekitar kita sehingga kemudian nanti lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan tempat kita tinggal itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Niatnya, idenya seperti itu insya Allah. Oke, wow, luar biasa sekali, Pak Naufal. Ini dari Demikian. Ya, pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah benar-benar sangat detail sekali disampaikan oleh Pak Naufal ya mengenai karya buku memperkuat iman Islam dan Ihsan ini yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat gitu. Oke, terus untuk tadi sudah dijelaskan ya Pak Novel ya bahwa buku ini tuh cocoknya untuk semua kalangan gitu, semua profesi. Berarti untuk secara segmentasi buku ini memang dikhususkan untuk tidak ada apa ya, maksudnya kayak pembeda gitu loh. Untuk oh ini hanya untuk mahasiswa saja, oh ini hanya untuk orang-orang yang memang ingin memperdalam keimanan gitu Pak. Tapi memang ini secara umum pun boleh gitu dimiliki buku ini. Betul, Pak Novel. ya betul sekali, betul. Jadi memang buku ini memang disusun gitu ya dengan harapan bisa dibaca Mm-mm. oleh banyak kalangan. Jadi tidak terbatas hanya untuk mahasiswa atau terbatas hanya untuk pelajar gitu ya, atau terbatas hanya untuk yang bekerja. Tapi ini dibuat secara umum sehingga siapapun tentunya yang sudah
mengenal Islam, yang sudah mengenal akidah, sudah mengenal ibadah, ini tentunya bisa membaca buku ini. Nah, ini dengan harapan ketika membaca buku ini akan menemani kita gitu ya, menjadi teman. Mungkin pada Hmm. saat teman kita sedang tidak bisa bersama kita, atau sahabat kita tidak bisa menemani kita, maka insya Allah buku ini bisa menemani kita. Nah, itu Oke, yang luar biasa. kita harapkan. Dan tentunya tujuan daripada buku ini bukan hanya untuk sekedar dibaca, tetapi apa yang menjadi nasihat-nasihat ulama, yang menjadi tuntunan agama itu bisa diamalkan. Sehingga buku ini bisa juga gitu ya dibeli bukan hanya untuk dibaca, tapi bisa juga buku ini dibeli untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, jadi kalau Betul. misalkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus atau di lingkungan tempat kerja ada yang ulang tahun misalkan gitu ya, maka Mm-mm. mungkin salah satu kado hadiah yang bisa diberikan itu adalah buku. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita Sangat memberikan bermanfaat sekali. buku-buku yang bermanfaat dan ketika yang membaca itu mengamalkan, maka amal-amal soleh itu, ya, pahala-pahala itu akan mengalir kepada kita juga. Jadi Oh, betul, siapa betul. yang membaca dapat pahalanya, siapa yang membeli kemudian menghadiahkan kepada temannya, kepada kerabatnya, insya Allah dapat pahala juga. Nah, ini yang kita harapkan secara berjamaah melalui buku ini kita bisa menyebar kebaikan dan insya Allah ini menjadi bekal kita gitu ya untuk memperkuat keimanan, keislaman maupun ihsan kita insya Allah. Oke, Demikian Mas luar Ali. biasa. Iya. Terus ini berarti kan ada poin yang dimana penting banget atau seseorang nih wajib banget gitu loh Pak untuk mendapatkan buku ini. Ini kan judul buku ini kan membahas tentang keimanan, iman Islam dan ihsan seseorang gitu. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa buku-buku dengan judul serupa ini kan banyak gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin tidak terhitung gitu. Nah, kenapa sih orang itu harus memiliki buku ini? Apa sih Pak gitu kelebihan dari karya buku Bapak ini selain ya Pak ya, selain dari buku ini sudah dilengkapi dengan contoh-contoh atau hal-hal yang mungkin memang sangat relate dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih sesuatu hal yang bisa dijadikan pembeda dibandingkan buku-buku di luar sana dengan judul yang serupa gitu? Boleh silakan Pak Oke, baik. dijelaskan. Jadi paling tidak ada 5 hal, ya. Ada 5 hal Hmm. yang eh, menurut saya ini menjadi nilai plus gitu ya dari apa yang kita susun ini. Yang pertama, bahwa buku ini secara jumlah halamannya gitu ya, ini Oh, tidak terlalu tebal. Ya, bisa dibuktikan gitu ya. Jadi ini memang buku yang didesain tidak terlalu tebal. Artinya ada beberapa orang yang ketika melihat bukunya terlalu tebal udah malas baca gitu ya. betul. Nah, ini buku yang Hmm. memang didesain dia bisa dikatakan cukup minimalis gitu ya, sehingga tidak terlalu Hmm. berat, ya bisa dibawa kemana saja, sehingga kemudian nanti tentunya pada saat kita tidak sedang bersama teman kita atau kerabat, buku ini insya Allah bisa menemani. Nah, itu satu hal. Betul. Yang kedua, yang kedua, buku ini secara topik diupayakan untuk bisa mencakup eh, pilar-pilar agama. Kita bicara iman, kita bicara Islam, kita bicara ihsan. Artinya kita bicara sesuatu yang sifatnya ada di dalam hati, itulah iman. Kita bicara tentang sesuatu yang terlihat gitu ya, Islam karena ada rukunnya gitu ya. Rukun Islam ini bicara soal sholat, bicara soal syahadat dan lain-lain. Itu semuanya terlihat. Nah, itu sudah perilaku. Karena kita hidup di dunia, bersosialisasi, pasti akan terpengaruhi oleh perilaku. Terkadang ada orang itu bisa menjadi baik karena dia terpengaruh oleh perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh temannya, gitu ya. Betul. Jadi Betul. perilaku kita itu bisa menular. Jadi bukan hanya penyakit yang menular, tetapi perilaku pun bisa menular. Kalau kita berada di satu lingkungan yang baik, insya Allah kita akan termotivasi menjadi orang baik. Nah, dengan Betul. demikian, maka buku ini merangkum 3 topik tadi yang saya bilang tadi menjadi dasar ya kita dalam Hmm. berkehidupan sehari-hari di dalam satu buku. Nah, dia akan membahas satu topik ya gitu ya. Ini bukunya 3 topik. Ada imannya, bicara Oh. tentang sesuatu yang ada di hati, bicara Islamnya, sesuatu yang terlihat gitu ya, dan bicara mengenai ihsan, yaitu terkait dengan perilakunya. Ini yang kedua. Jadi secara topik, insya Allah sudah mencakup daripada Paket pilar-pilar yang lengkap gitu ya Pak. betul. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu membaca buku ini?
Jadi dalam buku ini tadi disampaikan bahwa buku ini sifatnya merangkum. Jadi banyak sekali kita bisa temukan dalam buku ini bahwa dalam setiap bab maupun sub-sub bab yang dibentuk itu di dalamnya akan dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran, dilengkapi dengan hadis, dilengkapi dengan nasihat-nasihat ulama, dan dilengkapi juga dengan kisah-kisah yang inspiratif, berita-berita yang Ya, inspiratif. Sehingga kemudian biasanya ada orang yang jenuh membaca kalau dia sifatnya semuanya ini teori, kan gitu ya. betul Tapi di betul. dalam buku ini itu akan dikemas dengan kisah-kisah dan berita-berita yang inspiratif. Sehingga mudah-mudahan ini tidak menjadi terlalu membosankan, ya, membuat buku ini menjadi menarik karena dia berwarna-warni gitu ya. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada nasihat-nasihatnya, dan jangan lupa biasanya kita selalu senang itu kalau pakai media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, biasanya ada status. Nah, di dalam buku ini Betul, Wan. itu beberapa paragraf-paragraf, kalimat-kalimat nasihat-nasihat itu bisa menjadi update status kita itu. Betul. Nah, Sebagai jadi stat kata-kata quotes gitu ya, Pak ya. ya, quotes-nya itu bisa diambil dari buku Heeh. ini gitu kan. Jadi Wow. insya Allah ini buku yang cukup menarik ya untuk dibaca, dan insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan. Itu yang ketiga. Yang Hmm. keempat, di dalam buku ini itu kita coba apa istilahnya ini merangkum atau menyusunnya itu secara sederhana. Jadi bahasa-bahasa yang dipilihkan itu adalah bahasa-bahasa yang insya Allah mudah-mudahan mudah dipahami. Jadi tidak terlalu menggunakan istilah-istilah yang jelimet gitu ya, tetapi Hmm. menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Sehingga kemudian oleh siapapun itu, dia insya Allah bisa membaca dengan nyaman. Karena tidak terlalu membutuhkan waktu untuk bisa memahami istilah-istilah yang terlalu rumit gitu ya. Tapi di sini dalam buku ini, kita sudah menyajikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah-mudahan insya Allah bisa lebih mudah untuk dipahami. Itu yang Iya, Masya. keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, buku ini kenapa harus kita beli, kenapa harus kita baca gitu ya? Karena di dalam buku ini, insya Allah mudah-mudahan gitu ya, secara substansinya, secara isinya itu sudah difilter. Jadi betul-betul yang diambil di dalam buku ini itu adalah sesuatu yang secara pengalaman pribadi saya maupun pengalaman saya di dalam majelis, itu adalah hal-hal yang umumnya akan related langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi contoh misalkan kalau kita bicara soal apa namanya eh, Islam gitu ya, memperkuat Islam, maka di dalam buku ini menceritakan bukan hanya rukun Islamnya, tetapi juga sejarah Islamnya secara ringkas disebutkan. Nah, jadi kita tahu bagaimana sejarahnya. Kemudian bagaimana kita bisa memperkuat Islam ini dengan syiar-syiar agama melalui misalkan mengenal ya tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai sejarah maupun memiliki nilai-nilai keislaman yang sangat kuat. Di sini juga disebutkan. Jadi mungkin banyak orang belum tahu bahwa ada makhluk yang diciptakan oleh Allah, dia hidup di zaman Nabi sampai sekarang masih hidup. Apa itu? Apa itu? Silahkan dilihat di buku ini. Nah, itu Luar jadi biasa, kita wow. mencoba untuk memberikan apa namanya konten atau isi buku ini sesuatu yang menarik, inspirasi kita untuk memperkuat iman, memperkuat Islam, dan memperkuat ihsan. Demikian, Mas Ali. Oke, Insya Allah luar biasa bermanfaat. banget Bapak. Pak Noval, ini tidak terasa ya waktu kita untuk bedah buku mungkin tinggal sebentar lagi, tapi boleh Pak saya mengajukan dua pertanyaan lagi? Boleh, boleh, silakan. Oke, Insya Allah. mendengar dari pembahasan Pak Noval yang super detail mengenai alasan kenapa seseorang harus memiliki buku ini atau membeli buku ini dan membaca buku ini, sangat apa ya, maksudnya saya sebagai memposisikan diri pendengar itu benar-benar sangat tertarik gitu Pak. Nah, ini kan dari penjelasan yang dari poin 1 sampai ke 5 tadi itu kita boleh agak sedikit bergeser ke belakang lagi ya Pak ya. Ini kan super detail gitu dijelaskan oleh Bapak. Ini kira-kira tantangan tersendiri yang mungkin masih diingat sama Pak Noval selama proses menyiapkan karya ini boleh di-share ke kami Pak. Maksudnya
wow gitu. Karena tadi juga diselipkan dan disampaikan oleh Bapak bahwa memang salah satu konten yang dimasukkan ke dalam buku ini berdasarkan dari pengalaman dan tidak hanya sekedar melalui riset-riset tertentu seperti ini gitu. Tapi memang dari pengalaman yang sekali lagi kemungkinan besar semua orang pun bisa merasakan itu atau mengalami hal itu gitu Pak. Boleh di-share ke kami salah satu tantangan terbesar yang mungkin masih terkenang, wah karya ini gitu. Boleh silakan Pak. Ya, jadi yang pertama tantangan dari penyusunan lah gitu ya, menyusun buku ini Mm-mm. adalah bagaimana mengumpulkan ya. Jadi mengumpulkan dalil-dalil yang betul-betul bisa kita katakan kuat gitu ya, memiliki derajat yang kuat sehingga kemudian tentunya nanti menghindari adanya muncul apa namanya komplain atau menghindari munculnya perselisihan karena ayat-ayat yang dipilihkan kemudian hadis-hadis yang dipilihkan itu semuanya difilter sehingga kemudian insya Allah mudah-mudahan yang ditampilkan di sini adalah hal-hal yang memang tidak kontroversi gitu ya. Tidak kontroversi dalam artian yang negatif. Nah, gitu ya. Jadi isinya itu adalah sesuatu yang insya Allah mudah-mudahan ini tidak menyalahi atau tidak bertentangan dengan jumhur ulama. Itu satu hal. Betul. Nah, itu tantangannya bagaimana merangkum itu, bagaimana menyusun, mengumpulkan itu menjadi satu tantangan tersendiri. Kemudian juga yang kedua adalah ketika sudah dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran, dikumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih atau yang hasan tadi, kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana menghubungkan ayat itu, menghubungkan hadis itu dengan nasihat-nasihat ulama yang terpilih. Jadi jangan sampai nggak nyambung gitu ya. Ini baca ayatnya Betul. ini, hadisnya ini, begitu baca nasihat sama baca apa namanya kisahnya kok nggak nyambung. Heeh. Nah, bagaimana menyambungkan itu menjadi tantangan. Jadi mengumpulkan Al-Quran, hadis, kemudian nasihat ulama dan mengumpulkan kisah-kisah tadi ke dalam satu topik. Nah, yang related, yang terhubung sehingga ketika kita baca, insya Allah ini nanti bisa ngalir gitu ya, tidak terkesan ada Hmm. hal yang bertentangan atau bertolak belakang topiknya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga gitu ya, yang menjadi tantangan daripada penyusunan buku ini itu adalah bagaimana kita menyusun satu buku yang bisa custom dibaca. Apa itu di Hmm. custom dibaca? Artinya begini, biasanya orang akan membaca dari halaman satu sampai halaman terakhir. Itu keumumannya. Tapi ada orang, tipikalnya dia nggak suka baca buku seperti itu. Dia maunya baca itu acak aja. Ntar Hmm. saya bacanya dari tengah. Saya mau baca dari belakang misalkan. Saya mau baca dari depan misalkan. Hmm. Bebas. Jadi buku ini ketika dia sedang merasa wah ini saya lagi perlu nih untuk membaca topik mengenai perilaku gitu ya, mengenai Hmm. akhlak, Jadi mengenai ihsan, tinggal maka dilihat di sini ya, daftar daftar isinya isinya. gitu. Betul. Atau misalkan dia sedang, wah saya kalau lagi malas nih baca-baca dalil-dalil, saya pengennya kisah-kisah aja gitu. Nah, dia langsung bisa ngelihat ada subbab yang mengenai kisah-kisah. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, atau oh ini saya lagi mau update apa status nih di Twitter atau Hmm. di Facebook atau di Quotes Instagram. quotes gitu Saya ya perlu Pak. quotes nih. Nah, dia bisa lihat tuh di subbab yang terkait dengan nasihat-nasihat. Nah, jadi Hmm. buku ini bisa dibaca secara random gitu ya, secara acak sesuai dengan kebutuhan pembaca, insya Allah. Demikian. Oke, luar biasa, sangat-sangat keren sekali Pak. Ini berarti memang buku dari judul Memperkuat Iman, Islam dan Ihsan ini memang dipersiapkan oleh Pak Naufal ya, Sobat Adab, eh, menjadi buku solusi dari tiga topik yang disampaikan atau dijelaskan hanya dari satu buku saja, yang sudah paket komplit banget dan bisa dibaca sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya Pak ya. Dan tentunya isinya pun atau konten-kontennya pun tidak bertentangan, justru malah konten-konten yang disediakan pun sudah disesuaikan dengan keadaan kehidupan saat ini gitu. Karena memang diambil sebagian besar ya Pak ya, mungkin berdasarkan dari pengalaman dari Pak Noval sebagai penulisnya langsung, gitu ya Pak ya. Dan satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, tidak terasa Boleh. sudah 30 menit. Eh, Menurut Bapak nih, setelah sukses menerbitkan bukunya di penerbit Adab, ini kira-kira penilaian Bapak ke penerbit Adab ini seperti apa? Sekaligus mungkin boleh diulang satu harapan yang sangat-sangat ingin Bapak sampaikan mengenai karya ini tuh seperti apa? Boleh, silakan Pak. Oke, baik. Jadi terkait dengan penerbit adab gitu ya. Jadi saya kira yang Ya. pertama yang
poin poin penting gitu ya dari memilih satu penerbit buku. Yang pertama tentunya kita bisa memilih penerbit yang terpercaya gitu ya, penerbit yang amanah. Amin. Nah, insya Allah Amin, ini insya Allah. kriteria pertamanya penerbit adab termasuk penerbit Amin. yang amanah. Jadi mudah-mudahan ketika kita mempercayakan gitu ya naskah kita kepada penerbit adab, itu insya Allah betul-betul akan diproses sampai dengan terbit. Itu satu hal yang penting. Yang kedua, gitu ya, kenapa kita juga atau saya memilih penerbit adab karena memang secara komunikasi, insya Allah ini cukup lancar gitu ya. Jadi penerbit adab memfasilitasi kita gitu ya melalui WhatsApp, di mana respon-respon yang diberikan dari WhatsApp itu cukup cepat. Jadi kita bertanya hari ini maka direspon juga di hari yang sama gitu ya, sehingga kemudian komunikasinya menjadi lancar dan informasi-informasi yang diberikan kepada penulis saya kira sudah cukup komplit ya. Jadi mulai dari paket-paketnya apa saja, mulai dari bagaimana harganya ya, terus kemudian juga terkait dengan fitur-fitur yang nanti akan diperoleh oleh penulis sesuai dengan paket-paketnya, itu semuanya dijelaskan dengan baik sehingga menjadi transparan gitu ya, dan penulis Masya insya Allah Allah. bisa mengikuti prosedurnya sesuai dengan SOP atau sesuai dengan alur yang memang berlaku di penerbit. Itu saya kira menjadi poin Betul. kedua yang penting. Kemudian poin yang ketiga, saya kira penerbit adab juga memberikan harga yang cukup terjangkau gitu ya. Jadi untuk penerbit apa namanya penulis-penulis yang memulai karirnya sebagai penulis, saya kira tidak perlu khawatir dengan harga yang terlalu mahal gitu ya. Karena harga yang ditawarkan ini ada paket-paketnya dan ada paket-paket yang memang alhamdulillah harganya cukup terjangkau. Mudah-mudahan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan ya oleh penerbit Amin. Ya, adab, iya. tentunya untuk terus meningkatkan kualitas dengan layanan yang terbaik tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Itu nilai plusnya. Pasti, Pak. Sehingga Iya, kemudian Pak. Insya Allah. penulis-penulis nanti bisa terus memilih penerbit adab sebagai mitra gitu ya untuk menerbitkan naskah-naskah karya-karyanya. Saya kira itu yang Ya, terkait dengan penerbit adab ya. Kemudian baik. apa pesan ya tadi ya yang ingin Betul. Harapannya juga. disampaikan, harapan-harapan. Yang Mengenai pertama dan karya yang ini. utama betul itu adalah karya ini tujuannya cuma satu, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi kita hidup di dunia umur nggak ada yang tahu, gitu ya. Jangan dikira bahwa mereka yang usianya lebih tua akan wafat duluan. Sudah banyak sekali kejadian di mana orang yang usianya lebih muda wafat duluan, gitu ya. Dan yang Betul. bisa menyelamatkan kita, gitu ya, baik itu yang masih muda maupun yang sudah berusia lanjut, salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu bermanfaat itu kita harapkan bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi saya kira tujuannya, harapannya adalah mudah-mudahan Allah ridho. Ya, kita meminta, saya meminta supaya Allah ridho sama kita. Karena kalau Allah udah ridho, itu urusan hidup kita di dunia ini jadi enak. Ya. Sebaliknya nih, punya kekayaan, ganteng, cantik, ya, kemudian kaya, banyak duit. Tapi kalau Allah nggak ridho, itu Betul. hidupnya pasti akan berantakan gitu ya. Maka Betul. satu tujuan, satu harapan dari buku ini adalah mudah-mudahan insya Allah kita berharap dengan membaca buku ini, mengamalkan buku ini, Allah akan ridho sama kita di dunia dan di akhirat. Banyak orang yang di dunia kelihatannya bergelimang harta, dia terkenal, dia populer, dia sangat sukses, tapi celaka di akhirat. Buat apa gitu ya? Nah, karena ya di dunia cuma sementaranya, insya Allah mudah-mudahan melalui buku ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi media bagi kita ya untuk bisa menjaga, memperkuat keimanan kita, keislaman kita, dan memperkuat akhlak kita, ihsan kita supaya bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan buku ini harapannya bisa menjadi salah satu media untuk kita secara berjamaah beramal soleh. Karena sekali lagi, buku ini mudah-mudahan ketika ada orang yang terinspirasi berbuat kebaikan karena membaca buku ini, maka yang terima pahalanya itu bukan cuma yang menulis, tapi yang menerbitkan juga dapat pahala gitu ya. Teman-teman Insya Allah, marketing betul. yang menjual buku ini, yang mempromosikan buku ini, insya Allah juga dapat pahala tuh. Atau ada yang beli, kemudian dia hadiahkan kepada anaknya. Dia beli, dia hadiahkan kepada istrinya atau suaminya, atau dia hadiahkan kepada temannya, kerabatnya, dan mereka mengamalkan, maka insya Allah
yang pahala-pahala tadi itu mengalir bukan cuma kepada yang membaca, tetapi kepada juga yang membeli atau yang menyampaikan hadiah kepada yang membaca Ya tadi. Jadi Allah. ini salah satu harapannya bisa menjadi wasilah bagi kita itu untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara berjamaah. Ya, itu harapannya. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin ya arhamar rahimin. Amin, amin. Oke, luar biasa banget. Terima kasih untuk Pak Naufal untuk penjelasan sesi bedah buku kali ini yang sungguh-sungguh luar biasa banget karena memang tidak hanya sekedar karena momennya pas di bulan suci Ramadan, tapi memang buku ini setelah dijelaskan langsung sama Pak Naufal sebagai penulisnya gitu. Banyak hal-hal yang memang menjadi suatu alasan terbesar kenapa sih sobat adat di rumah atau termasuk saya sendiri juga harus membaca buku ini atau memiliki buku ini gitu berdasarkan dari penjelasan dari penulisnya langsung Pak Muhammad Naufal Al-Amari gitu ya. Oke, baik Bapak. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya karena sudah berkenan untuk terkoneksi terhubung dengan penerbit adab yang diwakilkan oleh saya untuk membedah buku dengan judul Memperkuat Iman, Islam, dan Ihsan pada sesi bedah buku kali ini. Semoga harapan dari Pak Naufal dan juga kita semua bisa benar-benar sekali lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Naufal dan terima kasih juga untuk sobat adab yang ada di rumah. Sekali lagi, jika teman-teman sobat adab tertarik dengan buku dengan judul Memperkuat Iman Islam dan Ihsan, jangan lupa untuk dibeli dan dimiliki sekaligus dibaca dan diamalkan bukunya. Terima kasih, saya akhiri, saya Carwani Ali mengucapkan banyak terima kasih dan meminta maaf, terutama untuk Pak Naufal apabila ada pertanyaan yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ali. Terima kasih penerbit adab. Terima kasih.